Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan presentasikan materi dengan judul Central Processing Unit atau disebut dengan CPU. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian CPU, fungsi utamanya, serta bagian-bagian penting yang membentuk CPU itu sendiri. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada materinya. Pertama, disebut dengan CPU atau Central Processing Unit, atau kita dapat analogikan sebagai otak di balik teknologi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu CPU. Nah, CPU adalah sirkuit elektronik strategis yang bertugas mengeksekusi instruksi dari perangkat lunak. CPU tidak hanya melakukan perhitungan matematis, tetapi juga mengatur aliran data dan mengambil keputusan logis agar sistem komputer dapat berjalan dengan terkoordinasi. CPU dapat dianalogikan sebagai otak manusia yang menerima informasi, memprosesnya, lalu menentukan tindakan yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya sejarah singkat dan evolusi dari CPU itu sendiri. Pada awal perkembangan komputer, CPU berukuran sangat besar dan hanya digunakan untuk kebutuhan tertentu. Dengan kemajuan teknologi semikonduktor, CPU berkembang menjadi mikroprosesor berukuran kecil dengan jumlah transistor yang terus meningkat sesuai hukum Morse. Evolusi ini juga ditandai dengan penggunaan multicore untuk meningkatkan kinerja tanpa menaikkan kecepatan secara ekstrim. Kemudian arsitektur dasar CPU yang gunakan von Neumann. Nah, apa itu von Neumann? Arsitektur von Neumann merupakan model dasar komputer yang dimana data dan instruksi program disimpan dalam satu memori yang sama. CPU mengambil instruksi tersebut secara berurutan, memprosesnya, lalu menyimpan hasilnya kembali ke memori. Nah, model ini menjadi dasar bagi sebagian besar komputer modern pada abad ini. Baik, adapun slide selanjutnya saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Jadi selanjutnya itu ada komponen utama 1, di mana ini adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. Di mana Arithmetic Logic Unit ini merupakan komponen inti dalam CPU yang bertugas melakukan seluruh operasi aritmetika dan logika. Operasi aritmetika meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika mencakup perbandingan nilai serta pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Hasil pengolahan dari ALU sangat menentukan jalannya program karena digunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu, ALU berperan penting dalam menentukan kecepatan dan ketepatan pemrosesan data di dalam komputer. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama 2-nya, CU atau Control Unit, di mana dia ini merupakan bagian CPU yang berfungsi sebagai pengendali utama seluruh komputer. Jadi bisa dibilang ini tuh sebagai otaknya. Nah, CU ini bekerja dengan mengambil instruksi dari memori utama, kemudian menerjemahkannya menjadi sinyal kontrol. Nah, sinyal ini digunakan untuk menentukan data apa yang diproses operasi apa yang harus dilakukan oleh ALU, serta kapan hasil pemrosesan disimpan kembali ke memori. Dengan adanya kontrol unit ini, setiap instruksi dapat dieksekusi sesuai urutan dan tidak saling bertabrakan. Nah, selanjutnya itu ada komponen utama yang ketiga, di mana namanya ini register.
Nah, register ini merupakan memori internal yang terdapat di dalam CPU. Dengan kecepatan akses yang sangat tinggi, namun memiliki kapasitas yang sangat terbatas, register digunakan untuk menyimpan data, alamat, atau instruksi yang sedang aktif diproses oleh CPU. Dengan adanya register, CPU tidak perlu selalu mengakses RAM yang memiliki waktu akses lebih lambat. Hal ini membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga kinerja seluruh sistem komputer dapat meningkat. Nah, terus ada siklus kerja CPU, atau biasa kita bilang itu fetch, decode, execute. Nah, siklus kerja CPU ini merupakan rangkaian proses berulang yang dilakukan untuk menjalankan setiap instruksi program. Proses ini dimulai ketika CPU mengambil instruksi dari memori utama sebelum instruksi tersebut dijalankan. Tahap pertama ada fetch, yaitu CPU mengambil instruksi dari RAM. Selanjutnya, pada tahap decode, instruksi tersebut diterjemahkan oleh control unit agar dapat dipahami dan ditentukan operasi yang harus dilakukan. Terus pada tahap execute ini yang terakhir, CPU menjalankan perintah sesuai instruksi seperti melakukan perhitungan atau operasi logika. Nah, setelah itu hasil pemrosesannya itu akan disimpan kembali ke memori pada tahap store. Seluruh siklus ini berlangsung sangat cepat dalam hitungan nanodetik. Nah, materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai CPU atau Central Processing Unit, yaitu kecepatan prosesor, clock speed and core. Clock speed menunjukkan seberapa banyak siklus yang dapat dilakukan CPU dalam 1 detik dan biasanya diukur dalam satuan gigahertz. Semakin tinggi nilai clock speed, semakin cepat CPU dapat mengeksekusi instruksi, meskipun peningkatan performa juga dipengaruhi oleh faktor arsitektur prosesor. Core merupakan unit pemrosesan independen di dalam satu chip CPU yang berfungsi sebagai otak tersendiri, dengan adanya beberapa core seperti dual core, quad core, atau lebih. CPU juga dapat menjalankan banyak proses secara bersamaan sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Lanjut ada memory cache L1, L2, dan L3. Memory cache ini adalah jenis memori berkecepatan tinggi yang terletak sangat dekat dengan CPU. Cache-nya itu berfungsi sebagai perantara antara CPU dan RAM untuk menyimpan data serta instruksi yang sering digunakan. Cache sendiri itu dari beberapa level, yaitu ada L1, L2, dan L3. Cache L1 itu memiliki ukuran paling kecil namun kecepatannya yang paling tinggi. Sedangkan L2 dan L3 itu memiliki kapasitas lebih besar dengan kecepatan yang sedikit lebih rendah. Kemudian, dengan adanya memory cache, CPU tidak perlu lagi untuk mengambil data dari RAM yang memiliki waktu akses lebih lambat. Hal ini dapat mengurangi waktu tunggu CPU dan meningkatkan performa serta efisiensi kerja sistem komputer. Lanjut, yang terakhir ada tantangan modern, yaitu ada panas dan efisiensi. Peningkatan performa CPU menyebabkan konsumsi daya dan suhu kerja yang semakin tinggi. Panas berlebih dapat menurunkan kinerja prosesor serta mempengaruhi stabilitas dan umur perangkat keras jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, produsen CPU mengembangkan sistem pendinginan seperti heatsink, kipas, dan liquid cooling, serta menerapkan teknologi fabrikasi chip yang berukuran nanometer yang lebih kecil. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi daya tanpa mengorbankan performa.